Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Raffi Subrata, NIM C2418008. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yaitu pencernaan ikan. Nah, pencernaan ikan ini kenapa sih kita harus mempelajarinya? Nah, berikut latar belakangnya. Kenapa sistem pencernaan ikan harus dipelajari? Karena sistem pencernaan itu memiliki peran bagi ikan tersebut. Sistem pencernaan itu berfungsi untuk menghancurkan makanan dari ukuran besar menjadi bagian-bagian kecil untuk dapat diserap oleh tubuh ikan. Lalu, sistem pencernaan memiliki hubungan langsung dengan saluran respirasi ikan, di mana saluran respirasi ikan itu penting bagi ikan itu sendiri untuk mendapatkan oksigen tentunya dalam kehidupannya. Nah, si saluran pencernaan ini bersambung dengan insang dan gelembung renang ikan. Terusnya sistem pencernaan ini merupakan wujud dari adaptasi ikan tersebut. Nah, seperti apa sih wujud adaptasinya? Nah, jadinya wujud adaptasi sistem pencernaan ini bisa dilihat dengan adanya modifikasi pada sistem pencernaan ikan tersebut. Sehingga dengan adanya modifikasi tersebut, si ikan tuh bisa beradaptasi gitu pada lingkungan. Nah, alat dan bahan praktikum yang digunakan yaitu ada buku gambar A3, lalu ada pulpen biru dan pensil. Nah, ini saya contohkan dengan alat tulis, tentunya di sini ada penggaris dan segala macam alat tulis begitu. Lalu di sini ada ikan segar. Ikan segar yang digunakan kali ini yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan gurame. Nah, ikan lele yang digunakan ikan lele dumbo atau Clarias gariepinus. Lalu ikan mas itu Cyprinus carpio. Lalu ikan gurame adalah Ospronemus gurami. Nah, ketiganya ini adalah ikan air tawar begitu. Terusnya alat bedah. Alat bedah digunakan untuk melihat dari isi ikan nanti. Lalu ada trash bag yang digunakan untuk membawa sisa limbah dari praktikum ini begitu. Lalu prosedur praktikum. Nah, kita awali dengan menyediakan alat bahan. Lalu bedah ikan dari anus sampai operkulum, kemudian rentangan jaringan pelapis tubuh ikan tersebut. Lalu burai isi dari dalam tubuh ikan. Utamakan saluran pencernaannya dan jangan sampai rusak saluran pencernaan si ikan tersebut. Terus amati organ pencernaan ikan dan amati modifikasi pada alat pencernaan. Terus tak lupa kita juga bandingkan antara spesies ikan satu dengan spesies ikan kedua gitu misalnya. Jadinya kita bisa mengetahui apa perbedaannya. Nah, hasil dari yang kita dapatkan adalah pertama ada sistem pencernaan ikan lele. Di sini bisa dilihat tubuh ikan lele yang telah dibedah lalu diburai dari alat sistem pencernaannya. Di sini ada yang S ini merupakan S, P, dan F ini merupakan bagian dari itu lambung. Lalu bagian P ini adalah pilorus, perbatasan antara usus dengan lambung. Lalu ada PC itu pyloric caeca. Dia tuh kayak bagian dari pilorus juga. Lalu ada kemudian masuk ke usus di sini ya. Ini usus ikan lele. Ke usus ikan lele. Lalu dari usus ikan lele ada usus yang menuju rektum begitu. Selain alat pencernaan di sini bisa dilihat juga di sini ada gonad yang berwarna putih, LT dan RT, left testis dan right testis begitu. Lalu ada itu hati atau liver di sini, liver. Bisa dilihat di sini kalau pencernaan pada ikan itu dia tuh bersambung-sambung dengan yang lain. Terus kayak saling berdekatan antara satu yang sama yang lain di dalam rongga tubuh ikan tersebut. Setelah dilihat juga panjang usus ikan lele ini dia tuh tidak sampai dengan panjang totalnya begitu. Lalu ada mulut dan tapis insang ikan lele. Nah, mulut ikan lele itu dia tuh datar, terusnya giginya tuh berbentuk tipe filiform, kayak kayak teksturnya mirip amplas begitu, jadinya kayak kayak kasar-kasar begitu yang mengarah ke dalam.
Lalu kepalanya berbentuk pipih. Lalu pada tapis insang ikan lele bisa lihat di sini, yaitu pada bagian gill raker. Gill raker itu bahasa Inggrisnya dari tapis insang, bisa dilihat tapis insangnya seperti ini. Lalu kemudian kita ke sistem pencernaan ikan mas. Nah, ini sistem pencernaan ikan mas yang sudah dikeluarkan lalu itu diberikan penanda warna biar bisa mengetahui beda-bedanya begitu. Nah, di sini bisa tampilkan ada nomor 9 yaitu esophagus. Nah, ini esophagus di sini, esophagus. Lalu nomor 9, terus di nomor 10 yaitu lambung palsu. Nah, ikan mas itu tidak punya lambung sejati, jadi dia tuh kayak langsung dari esophagus langsung ke usus begitu. Tapi usus ini termodifikasi menjadi lambung palsu sehingga fungsinya mirip lah dengan lambung gitu. Lalu ada bagian nomor 11 yaitu usus proksimal. Dia tuh kayak di bagian usus proksimal ini baru fungsi usus sebenarnya terjadi. Jadinya di nomor 11 baru terjadi penyerapan makanan begitu di bagian usus proksimal. Lalu kemudian ada nomor 12 yaitu usus bagian tengah. Lalu nomor 13 usus bagian distal. Bisa dilihat kalau usus ikan mas tuh berkelok-kelok dan panjang, menunjukkan dia tuh berbeda dengan ikan lele gitu yang ususnya lebih pendek begitu. Nah, terusnya di ikan mas itu bagian esofagusnya tersambung dengan gelembung renang. Gelembung renang ini tersambung dengan esofagus melalui ductus pneumaticus begitu. Lalu ada mulut dan tapis insang ikan mas. Nah, mulut ikan mas bisa dilihat di sini, dia tuh dapat dimajukan begitu, bisa monyong mulutnya ikan mas. Dia tuh punya barbel, lalu punya mulut yang dapat dijulurkan tadi ya. Terus ada faring. Faring ini berfungsi untuk kayak melumatkan makanan ikannya begitu. Nah, kemudian ada tapis insang ikan mas. Dia tuh bentuknya seperti ini, bisa dilihat tapis insang dari ikan mas. Lalu ada sistem pencernaan ikan gurame. Nah, setelah gurame dibedah, bisa dilihat dari sistem pencernaannya begitu, seperti ini. Yang di sini terlihat ada mulut, lalu ada faring, esofagus, lambung, pylorus, usus, dan anus. Nah, jadinya bisa diketahui berarti saluran pencernaan ikan gurame termasuk lengkap dan mirip dengan ikan lele tadi yang sama-sama lengkap juga tadi. Sedangkan kalau ikan mas itu tidak punya lambung sejati begitu. Nah, tapis insang dan mulut ikan gurame. Di sini bisa dilihat ada tapis insang dari ikan gurame. Di sini bagian yang warna putih ini. Lalu di sini ada tipe mulut dari ikan gurame, yaitu mulutnya itu berbentuk superior atau menghadap ke atas. Lalu ada tipe giginya yang dinamakan incisor atau gigi pemotong pada ikan gurame. Nah, berikut ada tabel pengamatan yaitu berupa parameter dan perbandingannya pada tiap spesies ikan yang diamati. Pertama yaitu ada posisi mulut. Ikan mas memiliki mulut subterminal, lele terminal, dan gurame superior. Sedangkan pada sungut, ikan mas dan lele mempunyai sungut, sedangkan ikan gurame tidak. Jenis gigi, ikan mas punya gigi di bagian faringnya begitu. Terus ikan lele memiliki gigi tipe filiform, lalu gurame memiliki tipe gigi incisor. Lalu ikan mas memiliki esofagus, lele punya esofagus, dan gurame memiliki esofagus juga. Faring semua spesies ikan punya yang diamati. Lalu modifikasi lambung, ikan mas tidak mempunyai lambung tapi dia punya lambung palsu. Dan itu menggantikan fungsi dari lambung tersebut begitu. Lalu ikan lele punya lambung dan bentuk lambungnya berbentuk panjang. Ikan gurame punya lambung sejati. Kelenjar empedu, semua spesies yang diamati memiliki kelenjar empedu. Lalu pankreas, ikan mas memiliki pankreas yang bersatu dengan hati yang disebut dengan hepatopankreas.
Kalau pada ikan lele, dia juga punya hepatopankreas, tapi dia juga punya organ pankreas yang sejati begitu. Kalau gurame juga ada pankreas sejati. Kalau ikan mas memiliki, kalau organ hati seperti tadi, ikan mas punya hepatopankreas yang bersatu fungsinya dengan pankreas. Lalu ikan lele punya hati sejati, terusnya kemudian gurame punya hati sejati begitu. Nah, pembahasan. Berdasarkan pola makannya, ikan kemudian dapat dibagi menjadi ikan karnivor, herbivor, dan omnivor. Ikan lele, Clarias gariepenus, gurame, Aspronemus gurami, dan ikan mas, Cyprinus carpeo adalah ikan air tawar yang pola makannya adalah omnivor. Namun ketiga ikan tersebut memiliki kecenderungan terhadap pola makan tertentu berdasarkan modifikasi pada alat pencernaannya begitu. Ikan lele. Ikan lele atau Clarias garipenus termasuk ikan pemakan segala, mencari makanan dari lumpur seperti cacing, invertebrata, dan material tumbuhan. Ikan lele juga memakan ikan kecil dan bersifat kanibal kepada sesamanya. Usus ikan lele berbentuk lurus dan lebih pendek daripada panjang total tubuhnya. Lambung ikan lele berbentuk lonjong dan dapat menggembung agar dapat menampung banyak makanan begitu. Lalu ada kepala ikan lele yang berbentuk pipih yang membantunya untuk mencari makanan di dalam lumpur. Ikan lele memiliki sungut yang berguna untuk mendeteksi mangsa ketika di air keruh begitu. Terus ada ikan lele adalah ikan omnivora, sehingga bisa disimpulkan ikan lele adalah ikan omnivora yang pola makannya mirip ikan karnivora. Ikan gurame. Ikan gurame atau nama latinnya Ospronimus gurami adalah ikan pemakan material tumbuhan, seperti tumbuhan air, daun, dan batang tumbuhan muda. Namun sebenarnya pada saat juvenil, ikan gurame adalah ikan yang insektivor. Dia tuh memakan invertebrata air, namun seiring pertumbuhannya, ikan gurame memakan tumbuhannya. Jadinya kayak ketika si ikan gurame besar, dia tuh beralih makanan menjadi makanannya berupa tumbuhan. Mulut ikan gurame yang berbentuk superior atau menghadap ke atas memudahkannya untuk memakan tumbuhan yang mengapung di permukaan air, sehingga dia senang untuk memakan tumbuhan begitu. Lalu ikan gurame memiliki lambung sejati dan usus yang berkelok-kelok yang mengefektifkan pencernaan makanannya. Terusnya selain tumbuhan, ikan gurame dewasa juga bisa memakan detritus dan juga memakan cacing. Sehingga dapat disimpulkan ikan gurame adalah ikan omnivora yang pola makannya mirip ikan herbivora. Ikan mas. Ikan mas atau nama latinnya Cyprinus carpio adalah ikan pemakan segala. Makanan seperti detritus, invertebrata air, dan tumbuhan air dapat dimakan oleh ikan mas. Usus ikan mas berkelok-kelok dan panjangnya melebihi panjang total ikan. Hal itu dapat memperlancar dan mengefektifkan zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Mulut ikan mas berbentuk terminal atau subterminal tadi ya, yang dapat dijulurkan atau protrusible, sehingga efektif untuk memasukkan makanan baik dari dasar, kolom, dan permukaan perairan. Jadinya mulut ikan mas yang dapat menjulur, dia tuh sangat membantunya untuk mendapatkan makanan begitu, baik dari permukaan, kolom air, ataupun dari dasar air gitu. Terus makanan yang masuk dari mulut akan dilumatkan terlebih dahulu di bagian faring. Makanya tadi ada namanya gigi faring kan. Ikan mas mempunyai jenis gigi faring begitu, jadinya bisa menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian makanan dimasukkan ke dalam esofagus dan lambung palsu. Ikan mas juga memiliki sungut yang berguna untuk mendeteksi makanan. Seperti pada ikan lele ya, cuma sungut ikan mas lebih pendek. Ikan mas termasuk, sehingga dapat disimpulkan ikan mas adalah ikan omnivora dan merupakan contoh ikan yang dapat memakan segala jenis makanan tanpa memiliki spesifik gitu, tidak memiliki makanan yang spesifik terhadap jenis makanan tertentu. Kesimpulan, sistem pencernaan berfungsi untuk menghancurkan makanan yang dari berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil untuk dapat diserap oleh tubuhnya. Ikan memiliki modifikasi alat pencernaan sebagai wujud dalam beradaptasi dalam hidupnya. Berdasarkan modifikasi alat pencernaannya, ikan lele termasuk ikan omnivora yang mirip ikan karnivora,
Ikan gurame termasuk ikan omnivora yang mirip ikan herbivora, dan ikan mas termasuk ikan omnivora sejati yang tidak harus memiliki spesifikitas terhadap makanan begitu. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang salah itu datang dari saya, dan bila benar mohon amalkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada terakhir lampiran pembagian tugas kelompok kami. Ini ada anggota kelompok 3, ada Raffi Subrata, Retno Puji Asusti, lalu ada M. Ihsan Arep Aparirama, Cindy Maria, Arya Tripandoyo, Laliatul Safitri, Nafla, Safira, Elvan Victor, Ade Nurul Jessica, dan Nisa Ayub Ratnasari.